suster, bapak, ibu, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-16 tahun liturgi C dengan tema Tuhan Yesus tidak mencari aktivitas yang kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi hati yang mau berserah kepadanya agar dia bekerja dalam diri kita. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-16 pagi ini akan dipimpin oleh Yang Mulia Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Kur dari Nada Daviri, Tata Laksana dari lingkungan Santa Maria. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pagi ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka Datanglah Ya Tuhan dari buku Puji Syukur nomor 335. Umat dimohon berdiri. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Marta pastilah seperti Sarah, mempersiapkan segalanya untuk menyambut tamu yang memang terhormat. Tetapi Maria seperti Abraham, fokus pada kehadiran Tuhan
dan karena itu dipuji oleh Yesus. Mari kita menghilangkan segala kekhawatiran kita, karena Tuhan juga hadir di tempat kita. Tuhan hadir secara pribadi juga kepada setiap pribadi kita. Maka marilah fokus pada kehadirannya, mendengarkan, dan kemudian melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan, bukan yang dikehendaki kita sendiri. Hari ini kita akan mengadakan sertijab pastor paroki. Kita berterima kasih kepada Romo Yosef yang telah 3 tahun bersama dengan kita, dan kita menyambut kedatangan Romo Haryanto yang akan bersama kita di hari-hari mendatang. Kita siapkan hati dan budi kita agar kita dijadikan layak merayakan peristiwa keselamatan ini. Kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami
Marilah berdoa. Ya Allah, sayangilah hamba-hambamu dan lipat gandakanlah karunia rahmat-Mu dalam diri mereka. Semoga dengan iman, harapan, dan kasih yang berkobar-kobar, mereka selalu tekun mematuhi perintah-perintah-Mu. Dengarkanlah doa-doa kami yang tersimpan dalam hati kami masing-masing, juga dalam keluarga kami. Berkenanlah Engkau mengabulkannya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbatin di Mamre. Waktu itu, Abraham sedang duduk di pintu kemahnya di kala hari panas terik. Ketika ia mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Melihat mereka, Abraham bergegas dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Ia bersujud sampai ke tanah dan berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuan, singgahlah di kemah hamba-Mu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kaki Tuan, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah hamba mengambil sepotong roti, agar Tuan-Tuan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuan-Tuan melanjutkan perjalanan, sebab Tuan-Tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang engkau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sara serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya yang segera mengolahnya. Kemudian Abraham mengambil dadi, susu, dan anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya kepada 3 orang itu. Abraham sendiri berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Sesudah makan, bertanyalah mereka kepada Abraham, "Di manakah Sara istrimu?" Jawab Abraham, "Di sana, di dalam kemah." Maka berkatalah ia, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sara istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan.
tidak menyebar fitnah dengan lidahnya. Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa. Orang yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita demi kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan firman-Nya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun, kini dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di antara kamu. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan orang dan mengajar mereka dalam segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Haleluya, 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 haleluya,
Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, siapa boleh menumpang di kemah-Mu? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Kita mendengar tadi dalam pendarasan Mazmur. Ketika saya kecil, saya sering tidur dengan banyak orang dari berbagai suku dan orang-orang yang tidak saya kenal. Bapak saya seorang dukuh, seorang kepala kampung, kepala desa. Ada banyak orang melintas di kampung kami, apakah itu pedagang keliling, tukang patri, pedagang atau sekedar tukang mancing, atau musafir, orang yang mencari saudaranya dan belum ketemu. Mereka singgah di rumah kami dan acap kali bermalam. Di ruang tengah dalam keluarga kami ada tempat tidur yang sangat besar. Di situ kami tidur. Tanpa kekhawatiran, tanpa takut, tanpa curiga. Tamu adalah raja, dan menerima tamu dengan hospitalitas, dengan keramah tamahan adalah kebijakan yang kita warisi dari tradisi persaudaraan yang sejati dengan semua orang. Tidak dibeda-bedakan. Sesudah kampung kami mempunyai balai desa, memang mereka tidur di balai desa, bermalam di balai desa. Tetapi tetap dijamu oleh keluarga kami. Dan itu bisa berhari-hari. Abraham pastilah sangat senang hidup di padang gurun sendirian. Kita tidak mendengar dia punya tetangga. Lalu dilihatnya orang lewat. Orang itu mau kemana, dari mana, apakah sudah makan atau belum, dan seterusnya. Dia menawari semua yang dibutuhkan oleh seorang musafir.
Tamu tidak dikenal, walaupun dalam bacaan tadi diawali Tuhan menampakkan diri, tetapi bagi Abraham pastilah dia tidak mengenal siapa tamu itu, tetapi dia melayani. Sarah dan para pembantunya disibukkan untuk menyiapkan makanan, tetapi Abraham duduk di hadapan tamu, ikut makan pun tidak. Maria dalam hal ini bisa disamakan dengan Abraham, fokus pada tamunya dan bukan pada segala sesuatu yang di luar tamu. Tamu sendiri pastilah tidak menghendaki tuan rumah repot. Marta memikirkan banyak hal, dikatakan oleh Yesus, menyibukkan diri dengan banyak hal. Seperti kita biasanya, kita pikir banyak hal, ingin melakukan banyak hal, tetapi tidak seperti Maria, mendasarkan hidup pada kehadiran Tuhan. Ketika kita mempunyai masalah, ketika kita memikirkan banyak hal, kita sering melupakan Tuhan. Berdoa pun barangkali juga lupa. Maria memilih memfokuskan diri, mendasarkan hidupnya pada Tuhan. Dan karena itu dia tidak mengkhawatirkan hal-hal lain, tidak seperti Marta. Itulah sebabnya Maria dipuji, mendasarkan hidupnya pada Tuhan. Dalam bacaan kedua kita mendengarkan Santo Paulus mengatakan, rahasia ini yang sudah berabad-abad sekarang dinyatakan. Rahasia apa yang sudah berabad-abad tersimpan lalu sekarang baru dinyatakan? Adalah kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Allah dalam kasih-Nya yang meluap, yang tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, yang menginginkan gambar dirinya, hidup bersama dengan Dia. Pun kalau kasih-Nya itu sering dibelokkan oleh berbagai kepentingan manusiawi, Allah meluruskan kembali. Karena itu penebusan yang dilakukan oleh Allah untuk manusia yang berdosa itu berjalan seakan-akan sangat lambat, baru terpenuhi secara sempurna dalam diri Yesus. Sabda Allah yang mengungkapkan seluruh kerinduan, keinginan, seluruh pikiran Allah, seluruh kegelisahan Allah untuk manusia yang sangat disayanginya itu. Allah ingin hadir, hidup bersama dengan manusia, mewujud dalam diri Kristus, sabda Allah. Allah sekarang tinggal bersama dengan manusia. Allah tidak membiarkan manusia berjalan sendirian. Rahasia yang sudah berabad-abad ini tidak disadari oleh Marta. Tapi Maria bersyukur dan karena itu tidak melepaskan. Dia rela duduk di hadapan Tuhan, mendengarkan. Kebijaksanaan Allah, Allah yang mengasihi, Allah yang hadir. Yesus adalah ungkapan keseluruhan diri Allah. Yesus seperti 3 tamu Abraham. Allah hadir dalam 3 pribadi. Pewahyuan akan Tritunggal yang Maha Kudus. Mungkin malaikat agung, Gabriel, Rafael, Mikael. Tetapi bisa jadi pewahyuan Allah Tritunggal yang kini menyatu dalam diri Yesus yang adalah kepala dan kita disebut anggota-anggotanya.
Paulus rela mengalami penderitaan untuk menggenapi penderitaan yang masih kurang dalam diri Kristus. Kristus senyatanya masih terus menderita sampai sekarang. Di atas salib seakan-akan ketika Yesus menghembuskan nafas yang terakhir, sudah selesai. Kristus sendiri mengatakan, sudah selesai. Tetapi penebusan itu ternyata masih harus terus berlangsung. Manusia masih terus ingin berdosa. Dan karena itu manusia masih menuntut Kristus memberikan lebih. Serdadu pada akhirnya masih harus menombak lambung Yesus. Mengalir air dan darah, lambang sakramen-sakramen. Kristus terus-menerus menebus juga sampai sekarang karena kita masih mempunyai kecenderungan kuat untuk berdosa, pun kalau kita tahu bahwa dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Allah. Tuhan menginginkan kesatuan itu tak terpisahkan, dan karena itu Yesus diwahyukan sebagai kepala, dan kita jemaatnya adalah tubuh mistiknya. Kesatuan yang tak terpisahkan. Tak perlu kita khawatir akan segala hal yang menjadi harapan, mimpi, cita-cita kita. Kalau kita mendasarkan hidup kita pada Allah, semuanya itu akan dilengkapi. Tuhan pastilah tidak menginginkan kita terpisah dari dirinya, lalu menderita, mengalami berbagai kekurangan dalam kehidupan kita. Sedangkan yang sangat berat pun kita ditebus oleh tubuh dan darahnya. Apalagi hanya kebutuhan sesaat fana duniawi. Tuhan pasti akan melengkapinya. Hanya kita diminta seperti Abraham, duduk mendengarkan, dan seperti Maria duduk di hadapan Tuhan mendengarkan, mendasarkan hidup kita pada Allah. Kehendaknya lah yang seharusnya terjadi, dan bukan pikiran, kekhawatiran, cita-cita kita sendiri. Kalau kita bersama dengan Tuhan, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Tuhan hadir entah dahulu, entah sekarang, kepada siapapun, juga kepada kita secara pribadi, dalam keluarga seperti dalam keluarga Abraham. Janji Allah yang bertahun-tahun ditunggu oleh Abraham pada akhirnya terpenuhi. Sekali lagi, Abraham mendasarkan hidupnya pada Tuhan, tidak mengkhawatirkan akan entah keturunan, akan kapan terpenuhi. Kekhawatiran akan musuh, akan habis. Kekhawatiran bahwa harta warisan ini akan diberikan kepada siapa, Tuhan sendiri yang mengatur segalanya. Kita hanya diminta untuk hidup di hadirat Allah sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Saya akan membacakan surat keputusan dengan
protokol nomor 390 garing Dio Kapal garing Romawi 5 garing 2025. Saya Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Keuskupan Agung Palembang, mengingat dan menimbang dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, menetapkan dan memutuskan. Satu, membebaskan dengan hormat RP Yosep Sutrisno Amirullah SCY dari tugas-tugasnya sebagai Pastor Kepala Paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak Selasa 1 Juli 2025. 3. Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki bila mana terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini. Saya mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pelayanan yang diberikan kepada umat Katolik Keuskupan Agung Palembang, khususnya di Paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang. Semoga Romo penuh sukacita menjalankan tugas selanjutnya dan menjadi berkat bagi umat di tempat yang baru. Ditetapkan di Palembang pada Senin 26 Mei 2025, tertanda Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Surat keputusan protokol nomor 391 garing Dio Kapal garing Romawi 5 garing 2025. Saya Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Keuskupan Agung Palembang, mengingat dan menimbang satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan. Pertama, memberi tugas menjadi Pastor Kepala Paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang dan tinggal menetap di paroki tersebut kepada RP Petrus Haryanto SCY. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak Selasa 1 Juli 2025 sampai batas waktu yang ditentukan kemudian. Ketiga, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki bila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini. Demikian, keputusan ini dibuat demi pembinaan dan perkembangan hidup rohani umat di Paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan menguatkan pastor dalam mengemban tugas pendampingan umat. Ditetapkan di Palembang pada Senin 26 Mei 2025, tertanda Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Untuk itu kami mengundang Romo Petrus Haryanto SCY untuk maju ke depan, dan kami mohon kesediaan Yang Mulia Monsinyur Yohanes Harun Yuwono untuk memimpin pelantikan. Romo Petrus Haryanto SCY, sesuai dengan SK saya, Romo kami tugaskan sebagai Pastor Kepala Paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang. Dan hari ini Romo akan dikukuhkan melalui pelantikan dan doa-doa umat yang hadir. Oleh sebab itu, sebelum pelantikan ini dilaksanakan, saya ingin menanyakan kesanggupan Romo untuk melaksanakan perutusan ini. Apakah Romo bersedia menerima dan melaksanakan perutusan suci ini dengan ikhlas hati? Ya, saya bersedia. Kalau demikian, teguhkanlah kesediaan Romo dengan memimpin mengucapkan syahadat iman kita dan kemudian dilanjutkan dengan pengucapan janji kesetiaan Romo. Umat dipersilahkan berdiri. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra Tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Umat dipersilahkan duduk. Di hadapan Allah serta seluruh umat yang hadir di sini, saya, Romo Petrus Haryanto SCY, berjanji dengan tulus hati akan menunaikan perutusan sebagai pastor kepala paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang, sesuai dengan segala anugerah yang Tuhan berikan kepadaku. Aku akan memberikan waktu, tenaga dan perhatianku demi kesejahteraan dan perkembangan iman umat Allah di paroki ini. Aku akan menjalankan perutusan ini dengan penuh tanggung jawab, setia kepada kitab suci, magisterium, dan tradisi Gereja Katolik. Secara khusus, aku akan berusaha sekuat tenaga agar amanat Sinode Keuskupan Agung Palembang semakin terwujud di paroki ini. Demikian janji saya demi Allah dan Injil suci. Terima kasih atas kesediaan Romo dan pengucapan janji. Sekarang saya ingin mendoakan Romo, memohonkan Allah meneguhkan dan membantu Romo melaksanakan tugas ini. Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau telah memilih Romo Petrus Haryanto SCY menjadi pastor kepala paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang. Sudilah Engkau memberkati dan menolong Romo ini, sebab dengan rendah hati dia merelakan diri untuk suatu perutusan kudus ini. Semoga dia melaksanakan janjinya dengan tulus hati. Buatlah dia memanfaatkan pengetahuan dan keahliannya untuk menunaikan tugas sebagai pastor kepala paroki dengan penuh cinta kasih dan pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji kesediaan dan kesetiaannya dengan berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya akan diadakan serah terima simbolis. Kami mengundang Romo Yosef Amirullah untuk maju ke depan dan menyerahkan LPJ dan sijilum paroki. Romo Yosef akan mengembalikan kepada Monsinyur dan Monsinyur memberikan mandat kepada Romo Haryanto.
Kita lanjutkan dengan doa umat. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga yang selalu siap sedia mendengarkan doa-doa kita. Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja tidak pernah berusaha memengaruhi orang dengan mempertunjukkan kekuasaan dan semarak tata lahirnya, tetapi bersikap terbuka terhadap semua orang dalam pelayanan yang sederhana. Marilah kita mohon. Tinggallah beserta kami ya Bapa. Ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga mereka yang diserahi tugas kepemimpinan dan tanggung jawab selalu mudah dihubungi. Semoga mereka mencari apa yang terbaik bagi orang yang dipercayakan kepada mereka. Marilah kita mohon. Tinggallah Bersama kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, semoga orang-orang yang baru mengalami kesulitan bertemu dengan saudara-saudari yang menyambut mereka dan mau mendengarkan serta menghormati mereka sebagai manusia, sehingga harapan serta semangat mereka pulih kembali. Marilah kita mohon. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di tempat ini, semoga kita semua yang berkumpul di tempat ini selalu lebih menghargai manusia daripada waktu dan barang-barang jasmani. Semoga kita menyambut sesama manusia seperti Allah menyambut kita. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami ya Bapa. Marilah kita mendoakan intensi yang dipersembahkan untuk hari ini. Bersama keluarga Bapak Andreas Arifin mendoakan arwah Mama Maria Kencanawati dan Papa Liu Chonghui. Bersama Bapak Tony dan Ibu Hilda keluarga mendoakan arwah Papa atau Opa Maximilian Gucic, Saudara Stefanus Erik Gucic, Mama atau Oma Yohanaran, dan Saudara Franciscus Alexander Gucic. Semoga mereka telah berbahagia bersama Bapa serta para kudus di surga dan menjadikan diri mereka pendoa bagi keluarga dan bagi gereja yang masih bersiarah di dunia ini. Marilah kita mohon. Tinggallah beserta kami ya Bapa. Kita berdoa dalam hati untuk wujud-wujud pribadi dan keluarga kita masing-masing. Marilah kita mohon. Tinggallah beserta kami ya Bapa. Tuhan Allah dan Bapa kami, segala sesuatu yang baik kami terima dari tangan-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkan permohonan-permohonan kami dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Rinduku
Mari berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami datang kepadamu membawa persembahan dan doa-doa kami. Semoga Engkau berkenan menerimanya dan berkenan pula memperkaya kami dengan anugerah-anugerah-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Di dalam Dia Engkau berkenan membarui segalanya, dan Engkau menetapkan kami semua mengambil bagian dalam kepenuhannya. Sebab walaupun dalam rupa Allah, Dia telah menghampakan dirinya, dan oleh darah salibnya Dia telah mendamaikan segala sesuatu. Oleh karena itu Dia ditinggikan di atas segala sesuatu dan menjadi pembawa keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan mata kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darah." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapak Paus kami, Leo ke-14, dan Bapak Uskup Agung kami, Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan hari ini, Maria Kencanawati, Liu Chonghui, Maximilian Gugits, Stefanus Erik Gugits, Yohana Ran, dan Franciscus Alexander Gugits. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita mendoakan doa yang diajarkan oleh Kristus dengan menyanyikannya. Sabda Kristus telah melimpah di surga, dimuliakan
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami, mengangkat kami menjadi putra-putri Allah di dalam Dikau Putra Tunggalnya. Kami mohon kepadamu Tuhan, janganlah lagi memperhitungkan dosa kami, tapi teruslah perhatikan iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Dan bersama. Marilah kita saling memberikan salam damai. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Dan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
komunitas basis gerejawi. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun bersatu padu, seiring jalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan persiaran hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Putra-Mu telah berkenan menjadi santapan bagi kami. Semoga kehadirannya kami terima dengan gembira dan sabdanya selalu kami perhatikan serta kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari, berkat Putra-Mu yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan kekal bagi kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Giat OTD. Seksi Katekese Lansia mengundang kehadiran anggota komunitas OTD dalam pertemuan dengan tema "Berbahagialah mereka yang tidak kehilangan harapan" pada hari Minggu, tanggal 27 Juli pukul 9.30 di Balai Paroki PIC Bayu. 2. Giat Komunitas Kerahiman Ilahi. Komunitas Kerahiman Ilahi mengundang para devosan dalam ibadat dan pertemuan bulanan pada hari Minggu, tanggal 27 Juli pukul 14 di Kapel Santo Aloysius, pendamping Frater Diakon Firdi, PIC Hita Dewi. 3. Bincang Iman bersama Sekolah Kerahiman Ilahi Seri ketiga. Komunitas Kerahiman Ilahi Keuskupan, Komunitas Kana Indonesia, dan Gereja Santo Yosef mengundang kaum muda dan keluarga-keluarga dalam bincang iman bersama mengangkat tema "Saat Kuasa Gelap Menyamar Jadi Cahaya". Kegiatan ini menghadirkan pakar spiritualitas SCY Spanyol, Romo Pedro Iglesias Curto, SCY. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli pukul 18.00 di Gereja Santo Yosef, PIC Lucy Ingkiwirang. 4. Informasi baptis balita. Seksi katekese akan menyelenggarakan baptis balita dengan jadwal berikut. Rekoleksi bagi para orang tua dan wali baptis yang dilanjutkan dengan gladi bersih pada hari Minggu, tanggal 24 Agustus pukul 10.00 di ruang Teresia. Penerimaan sakramen baptis hari Minggu, tanggal 31 Agustus pukul 10.00 di gereja. Formulir pendaftaran diambil di Sekretaris Lingkungan PIC Hendra Fantoni. 5. Penerimaan dana misa hari Minggu biasa ke-15. Misa hari Sabtu, tanggal 12 Juli.
kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Yang terhormat, yang mulia, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, beserta para romo, frater diakon, suster, dan Bapak Ibu, serta teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan melalui Bapak Uskup, kita akan sejenak mendengarkan beberapa sambutan yang diawali oleh Ketua DPP Samprades, Bapak Darwis Kuswanto, lalu dilanjutkan dengan Romo Yosef Sutrisno Amirullah SJY, lalu dilanjutkan dengan Pastor Paroki Sanfrades, Romo Petrus Haryanto, serta terakhir kata sambutan dari Yang Mulia Monsinyur Yohanes Harun Yuwono beserta akan mendapatkan berkat penutup dari beliau. Setelah berkat penutup dari beliau, kita akan berfoto bersama. Foto bersama akan dimulai dari urutan pertama dari Romo Yosef, Romo Hari, dan juga Bapak Uskup, lalu yang kedua semua komunitas pastoran bersama petugas liturgi terlebih dahulu, baru yang terakhir kita akan foto bersama dengan umat. Jadi dimohon setelah berkat penutup sejenak untuk tidak meninggalkan gereja karena kita akan foto bersama. Kepada Bapak Ketua DPP dipersilahkan. Bapak Uskup, para romo, frater diakon, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. 3 tahun yang lalu saya berdiri di tempat yang sama untuk menyambut kedatangan Romo Yosef untuk berkarya di paroki kita, Sanfrades, untuk pertama kalinya. Kenapa saya sebut pertama kalinya? Karena sejarah mencatat ada pastor yang sama untuk berkarya untuk kedua kalinya. Jadi tidak menutup kemungkinan Romo Yosef suatu saat akan kembali lagi kemari untuk berkarya untuk kedua kalinya. Setuju ya? Setuju. Siap-siap. Saya yakin bahwa setiap kita di sini mempunyai kesan tersendiri yang dialami bersama dengan Romo Yosef selama 3 tahun berkarya, melayani, menggembalakan umat paroki Sanfrades. Saya sendiri ingat satu perkataan dari Romo Yosef, kalau mau melakukan sesuatu, Romo Yosef bilang begini, lajulah, asal jangan buat dosa weh. Begitu ya Romo ya. Jadi ini mungkin akan saya hidupi supaya ya kalau bisa tidak buat dosa. Sekali lagi terima kasih kepada Romo Yosef atas pelayanan dan pengembalaan di Paroki Sanfrades. Dan selamat berkarya di tempat yang baru. Sebagai informasi pada umat di Gereja Sanfrades bahwa semalam Romo Yosef sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas karya pastoral yang dijalankan selama 3 tahun di paroki ini dan diterima dengan sangat baik. Dengan sedikit catatan, terutama di bagian tema tahun ini, ya, komunitas basis gerejawi yang belum begitu terasa dilakukan di lingkungan-lingkungan di paroki ini. Nanti mohon dukungan dari umat sekalian, karena yang akan melanjutkan Romo Hari nanti akan terjun langsung ke lingkungan-lingkungan.
siap-siap. Biasanya kalau ada Monsinyur Harun ada pantun. Pantun untuk Romo Yosef. Nasi Padang disimpan di kota. Disimpan di kota supaya tetap hangat. Tidak ada gading yang tak retak. Romo Yosef selalu sehat dan semangat. Lalu kepada Romo Hari, selamat datang di Paroki San Prades. Inilah umat Paroki San Prades, tidak usah khawatir, sudah pada jinak. Jadi akan lebih lunak, itu sudah dilunakkan oleh Romo Yosef selama 3 tahun di sini. Sekali lagi selamat berkarya di tempat ini, dan tak lupa saya juga menyampaikan sebuah pantun untuk Romo Hari. Mancing ikan di Sungai Musi, umpannya kerupuk disimpan di toples. Selamat datang Romo Hari. Mari berjalan bersama umat Paroki San Prades. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Uskup, para Romo, Frater Diakon, Bapak Ibu, para suster, selamat pagi. Pertama-tama Romo ingin mengundang kita semua bersama saya mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia-Nya yang boleh saya terima. Yang pertama tentu Allah mempercayakan tugas pelayanan di Paroki San Prades ini melalui Pater Provinsial Tarekat SCY, Romo Andreas Suparman, dan juga tentu bersama Bapak Uskup Yohanes Harun Yuwono mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Dan terima kasih yang kedua, tentu saya sadari bahwa Allah sendiri yang sudah setia mendampingi, menuntun saya selama saya di dalam pelayanan di tempat ini. Sebagaimana kita mendengar janji pada waktu saya menerima tugas pelayanan seperti diucapkan oleh Romo Hari tadi, saya sudah berusaha menggunakan apa yang saya miliki, yang saya ketahui untuk membangun, untuk mendampingi, untuk berjalan bersama dengan umat di paroki ini. Hal yang baik sudah saya usahakan. Saya tidak berani mengatakan yang terbaik, karena saya yakin masih ada yang terbaik yang harus dilakukan. Tetapi sejauh ini hal yang baik sudah saya usahakan untuk itu semua. Dan saya berterima kasih juga bahwasanya saya juga diterima baik di tempat ini, juga senantiasa dibimbing, diarahkan juga oleh Kuria Keuskupan dalam pelayanan ini. Saya bersyukur dan bergembira bahwa boleh menjadi bagian tim yang baik dalam kepengurusan pelayanan DPP di tempat ini, dan juga pada umat yang sangat baik di tempat ini, yang murah hati, yang mau berbagi, dan juga saling memperhatikan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih Tuhan, tentu dalam rasa syukur juga saya akan menyerahkan kembali dan sudah menyerahkannya tadi apa yang menjadi tugas tanggung jawab saya. Saya bersyukur bahwa sudah tersedia Romo yang baru untuk hadir di sini, Romo Haryanto. Romo, terima kasih ya. Dan juga tentu setelah itu ya, saya berharap bahwa dengan kepemimpinan yang baru, dengan kepengurusan yang baru pula nanti, ya, pelayanan di tempat ini akan semakin baik, umat juga semakin tumbuh imannya,
semakin tumbuh pengharapannya dan lebih kuat lagi di dalam cinta kasih sebagai wujud dari perutusan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, sekali lagi seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Darwis dengan pantunnya yang diberikan kepada saya, tentu saya menyadari ada banyak kekurangan di sana sini dan juga mungkin di dalam hubungan relasi kita mungkin ada yang mungkin terluka karena saya terlalu ceplas-ceplos ya. Saya mohon maaf untuk kekurangan dan semoga itu semua tidak disimpan di dalam hati ya. Dilepaskan saja supaya tidak menjadi beban untuk nanti kemudian hari. Sekali lagi terima kasih, demikian sambutan saya, Tuhan memberkati kita. Amin. Saudari dan saudaraku, ibu bapak, orang muda, anak-anakku sekalian, selamat pagi, berkah dalem. Monsinyur Yohanes, secara pribadi saya mengucapkan banyak terima kasih atas diterimanya kembali saya di Keuskupan Agung ini setelah 2,5 tahun saya di Keuskupan Tanjung Karang. Sebagai seorang imam, saya sadar bahwa kesiapsediaan saya untuk menerima kepercayaan ini, tentu ini menjadi perpanjangan tangan Bapak Uskup yang oleh provinsial diberikan SK untuk saya. Maka saya berterima kasih kepada Bapak Uskup, juga Kuria yang tentunya nanti sampaikan salam kepada mereka. Lalu yang kedua, terima kasih kepada Romo Yosef yang sejak tanggal 19 Juli yang lalu saya bisa duduk bersama, mendengarkan, bercerita, berbagi pengalaman tentang hidup bersama di komunitas Pasuruan, juga bersama dengan seluruh umat. Terima kasih pula untuk para Romo, juga Diakon, Romo Heru dan Romo Sigit, yang menyambut saya sebagai anggota komunitas yang baru, yang tentu dinamikanya juga kurang lebih akan sama, tinggal bersama, juga berkarya bersama. Lalu yang terakhir, terima kasih akhirnya kepada seluruh umat, ibu bapak, saudari-saudaraku, orang muda dan anak-anakku sekalian, yang juga menyambut saya sebagai pribadi, sebagai imam untuk berkarya, untuk mengemban kepercayaan dari Bapak Uskup ini. Kalau tadi Romo Yosef mengatakan berjalan bersama dengan seluruh umat membangun iman di sini, saya akan belajar bersama. Prinsip saya adalah saya itu harus belajar dan terus belajar. Kalau kita pernah mendengar learning by doing, kita belajar untuk melakukan sesuatu. Saya mengundang kita semua ke depannya nanti, mari kita learning by learning. Belajar dan terus belajar. Agar kita tidak berhenti sampai dengan nanti kita dipanggil oleh Allah. Dan terakhir, terima kasih dan berkah dalam. Akhir pekan tetap pergi sekolah. Wong Palembang disebut wong Kito. Selamat jalan kepada Romo Yosef Amirullah. Selamat datang kepada Romo Haryanto. Pindah itu bisa dirasakan berat. Saya sendiri mengalami bahwa ternyata saya pun
harus pindah. Tetapi begitulah gereja kita, supaya dinamis. Tidak seperti gereja Eropa. Jangankan uskup, pastor paroki saja di Eropa itu SK-nya hampir seumur hidup. Dan karena itu maka ada yang bisa sangat maju kalau pastornya kreatif, ada yang memang lalu mandek kalau pastornya tidak punya ide gagasan yang disampaikan kepada umat. Di Asia umumnya kita ingin berjalan bersama. Dan karena itu para pastor dipindah tugaskan, tidak selamanya berada di suatu tempat. Kadang-kadang ada yang cepat, kadang-kadang ada yang agak lambat, tetapi tidak pernah pastor berhenti menetap di suatu tempat, supaya banyak orang mengalami kreativitasnya, ide-idenya, dan karena itu bukan hanya paroki tertentu, seluruhnya diharapkan berjalan bersama, berdinamika bersama. Terima kasih kepada Romo Yosef yang telah selama 3 tahun bersama di Paroki San Frades ini. Beliau walaupun tidak dapat dikatakan dengan sendirinya bertukar tempat, beliau akan ke Gisting saya kira di Lampung. Apakah ini akan karya pertama di Provinsi Lampung? Benar. Yang kedua, Romo Haryanto dari Lampung datang ke tempat kita. Kalau tidak salah Romo Yosef akan di Rumah Pendidikan Calon Imam, Lampung dan Palembang tidak terlalu jauh. Maka boleh saja setiap saat mengunjungi Romo Yosef kalau Anda rindu, Anda kangen. Tetapi jangan meninggalkan Romo Haryanto sendirian, nanti kesepian. Sekali lagi terima kasih kepada Romo Yosef dan selamat datang juga terima kasih kepada Romo Haryanto atas kesediaannya untuk bersama umat San Frades ini berjalan bersama memuliakan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara dan saudari sekalian, juga semua anggota keluarga Anda dimanapun berada. Semua orang yang kita doakan, yang kita kasih dan kita layani, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lampu
bisa mundur sedikit ke arah altar, silakan supaya kelihatan semua.